Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Misi pesantren adalah mengingatkan, mengajak masyarakat agar ingat kepada Allah. Begitu pula misi Al-Quran. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi misi yang paling utama Al-Quran adalah tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu yang paling akhir dalam rangka peringatan terakhir kepada seluruh umat manusia agar kita ingat, takut, ibadah kepada Allah. Dulu ketika zaman primordial, pra-eksistensi namanya, sebelum wujud tapi wis wujud, bainal wujud wal adam, namanya subut. Beda antara wujud kalau subut. Kalau subut ma bainal wujud wal adam, dinamakan tidak, dinamakan ada belum ada, dinamakan belum ada sudah ada. Itu namanya apa? Bainal wujud wal adam, pra-existence. Namanya era primordial. Allah bertanya kepada Bani Adam, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika zaman primordial, Allah telah bertanya kepada Bani Adam, bukankah aku adalah Tuhanmu? Semua Bani Adam menjawab, bala, benar, engkau Tuhan kami. Syahidna, kami semua menyaksikan. Ini sebuah mitsaq, wathiqah, perjanjian antara umat manusia dengan Allah. Itu namanya ayatul mitsaq. Jangan sampai nanti di hari kiamat mengatakan kami lupa, an hadza ghafilin, kami lupa ya Allah perjanjian itu. Maka supaya tidak jawab inna gimana an hadza ghafilin, turunlah agama dibawa oleh para rasul, para nabi, dengan kitab suci antara lain yang wajib kita tahu, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Agama dalam bahasa Inggris disebut religion. Religion berasal dari bahasa Latin legar, yang artinya to bind, mengikat. Artinya agama itu sebuah ikatan, mengikat kita semua. Agama adalah ikatan, tali-tali yang mengikat kita semua dengan perjanjian itu, dengan perjanjian ayatul mitsaq. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai nanti di akhirat orang jawab kami lupa. Maka disebut agama itu artinya apa? Qaid, tubin, pengikat, yang mengikat kita semua. Nah, oleh karena itu agama itu mengikat kita semua.
mengikat secara teologis akidah, mengikat secara syariah ibadah, mengikat secara akhlakul karimah. Itu ikatan-ikatan agama. Kalau dalam bahasa Arab macam-macam. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya agama, ad-din. Lafal ad-din berasal dari macam-macam. Kalau fiilnya muta'addi, danahu yadinuhu, maknanya membalas, menguasai. Al-jaza, al-qahr wal jaza. Maliki yaumiddin, ay maliki yaumil jaza. Hari kiamat, maliki yaumiddin, Allah itu yang memiliki hari pembalasan. Aja hari agama, maknanya bukan hari agama, hari apa? Pembalasan. Yaumiddin ay yaumil jaza. Berarti lafal ad-din di situ muta'addi. Danahu yadinuhu. Yang kedua, danalahu atau dana ilaihi, artinya khodo'a wa khosya'a wanqada. Kita ini semua tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah, manut kepada Allah. Itu kita namanya beragama. Agama itu tunduk ilaihi, lahu, kepada Allah. Itu yang kedua, yang muta'addinya dengan lam. Yang ketiga, muta'addinya dengan ba. Danabihi, maknanya tamassaka bihi. Kita beragama Islam, itu artinya kita berpegang teguh dengan agama Islam. Dana bil Islam. Oleh karena itu, tiga-tiganya arti agama semuanya adalah sangat mengikat kepada semua umat manusia. Mengikat dengan perjanjian ayatil mitsaq, qalu bala syahidna. Nah, pesantren ini dalam rangka mengembangkan, melanjutkan, mendalami ayatul mitsaq, supaya manusia semua, masyarakat semua jangan lupa dengan ayatul mitsaq, qalu bala syahidna. Nah, Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, dawuh, ketika Allah bertanya alastu birabbikum, yang ngomong siapa? Allah. Ketika jawab bala syahidna, kitanya belum ada. Maka yang jawab sebenarnya Allah itu sendiri. Tapi bismil insan, bismil bani Adam. Allah jawab benang manusia. Atas nama manusia jawab dewek. Itu artinya apa? Artinya kita diharapkan atau kita diajak agar kita selalu menyatu dengan Allah. Selalu ingat persatuan kita, wahdah kita dengan Allah. Karena dulu yang menjawabkan bala juga Allah. Maka kita sekarang dalam sehari-hari beribadah, kita harus ingat bahwa kita dulu dijawabkan bala syaitan oleh Allah. Kita belum ada. Maka ketika kita sholat, ketika kita ibadah, itu dalam rangka sebenarnya memperkuat jawabannya Allah, merealisasikan jawabannya Allah. Sing takon Allah, sing jawab Allah. Bala syahidna, siapa yang jawab? Allah. Wong manusia belum ada. Nah sekarang kita ada dalam rangka dan kita beribadah itu dalam rangka memperkuat, merealisasikan bahwa kita dulu pernah menyatu dengan Allah sampai-sampai dijawab menang, pitakonnya dijawab menang. Begitulah ibadah kita dalam rangka taqarrub wa ta'abbud wa taqarrub wa tahaqquq. Ibadah kita itu dalam rangka ta'abbud, ibadah, pengen ganjaran. Usolli fardhu dzuhri arwaqtu mustaqbil qiblati ma'muman lil jannati ta'ala. Ayo, mukon beli sampean. Lil jannati ta'ala, khaufan minan nar ta'ala.
Bohong lillahi ta'ala, bohong. Wong pengen swarga. Nah, yang lebih tinggi lagi taqarrub. Usolli fardhu dzuhri arba'atin berarti makmuman taqarruban lillahi ta'ala. Yang puncak adalah usolli fardhu dzuhri tahaqquqan, tahqiqan, talabil husulil haqiqah lillahi ta'ala atau ma'allahi ta'ala. Ini ibadah orang-orang khawas, bukan dita'abbud, bukan ditaqarrub, tapi litalabi nuril muqaddas, mencari cahaya Allah yang sangat sakral, sangat suci, agar cahaya Allah menyinari hati kita. Orang yang zikir dengan menjaga hatinya, mengosongkan hatinya dari segala sifat-sifat yang jelek, takabur, hasud, adawah, baghdha, riya, sum'ah, dan seterusnya lah yang jelek-jelek lah. Kita buang, takholli namanya, dari hati kita. Kemudian kita isi dengan yang baik-baik, al-mahmudah, sabar, ridho, syukur, dan seterusnya. Kita jaga pintu hati. Bila perlu kita bawa golok. Jangan sampai masuk takabur dalam hati kita. Jangan sampai masuk riya dalam hati kita. Yang boleh masuk adalah tawadu, ikhlas, syukur, ridho. Maka orang seperti ini kalau zikir la ilaha illallah itu akan mendapatkan qitrah min qitari tauhid, min qitari bahri tauhid. Akan mendapatkan satu tetes dari lautan tauhid. Kalau sudah dapat satu tetes saja, satu mawon betul bisa kata-kata satu ember betul, satu tetes, istaghraqa qalbuh kullu. Hati kita, hati seorang akan tenggelam kepada tauhid Allah, maka tidak merasakan wujudnya ma siwallah. Tidak merasakan wujudnya ma siwallah, yang ada hanyalah Allah. Dengan syarat kita ketika zikir la ilaha illallah hati kita bersih, hati kita suci, maka akan mendapatkan qitrah min qitari bahri tauhid. Satu tetes saja sudah hati kita tenggelam dalam bahri tauhid. Oleh karena itu orang-orang tarekat tidak berani zikir la ilaha illallah. Sebab zikir la ilaha illallah itu masih ada kepentingan. Masih ada kepentingan pengen rezeki, pengen mulia, pengen sehat, pengen diangkat derajate, pengen diapura dosae, pengen swarga, takut neraka. Masih ada kepentingan itu. La ilaha illa rizq, la ilaha illal mal, la ilaha illal duit. Gitu kan jadinya. Maka orang-orang khawas supaya betul-betul zikirnya tidak bercampur dengan kepentingan, betul-betul tahakkuk la ilaha illa huwa. Kalau sudah mengatakan huwa berarti tidak ada kepentingan, tidak ada permintaan apa-apa. Huwa. Suwe-suwe la ilahnya dibuang, tinggal ya huwa. Suwe-suwe ya dibuang, tinggal hu. Itu dalam rangka membersihkan hati kita ketika zikir dari permintaan. Jadi ketika zikir pada Allah ajan jaluk apa-apa, betul-betul zikruzat. Dalam hadis dikatakan, barang siapa zikir kepadaku tanpa permintaan, akan saya kasih sebaik-baiknya apa yang telah saya kasihkan kepada orang yang minta. Wong badan jaluk rezeki, takut rezeki, jaluk pangkat, pakai pangkat. Tapi kalau ada orang minta tanpa minta-minta, akan saya beri lebih dari apa yang telah saya kasih kepada yang minta-minta. Nah, ini dalam rangka misi ayatul mitsaq. Jangan lupa tadi, semuanya bersumber dari ayatul mitsaq wa id akhadha rabbuka tadi.